Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqaduka bil mizani wa ita'il kutub. Kaifa iku kaya apa? I'tiqaduka utawi oleh nekotake sira bil mizani kelawan anane mizan utawa timbangan. Wa ita'il kutubi lan anane ngewehake buku catatan. Bagaimana keyakinan kamu tentang masalah timbangan? Nanti sebelum ke surga atau ke neraka, orang itu terlebih dulu ditimbang. Apanya yang ditimbang? Amalnya. Kemudian setelah ditimbang, baru wa'ita'il kutub, mendapatkan atau dikasih kitab. Gitu ya, buku catatan. Kalau sekolah itu rapot ibaratnya. Antak itu nekotake sapa ingsun anallaha satemene Allah taala subhanahu wa taala ba'da ing dalam sause ba'da ayuhasiba ing dalam sause yen to ngitung sapa Allah utawa niti-niti sapa Allah annasa ing menungso wa yuqarrira lan tepake sapa Allah hum ing nas ala af'alihim ing atase pira-pira penggaweane nas. Tuzanu mongko bakal den timbang apa amaluhum pira-pira amalin nas liyang kasifa supaya bisa kebuka likulli wahidin kaduwe saben-saben wong suci apa miqdaru amalihi kira-kirane amaliman. Kita harus meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah menghisab atau menghitung seluruh amal manusia dan menetapkan apa-apa yang sudah dilakukan manusia itu tuzanu a'maluhum maka ditimbang. Jadi sebelum ditimbang Allah sudah tahu sendiri. Sebelum ditimbang Allah sudah menghitung semuanya. Gitu ya. Jadi Allah sudah tahu semua kadar hitungan amal kalian. Baru setelah itu ditimbang. Gitu. Ditetapkan dan ditimbang. Atau ditetapkan oleh Allah kamu ahli surga atau neraka itu nanti Allah yang menentukan. Tujuannya apa sih? Dikasih buku dan ditimbang. Liyang kasih falikul wahidin miqdaru amalih. Supaya terbuka semuanya, transparan. Ya, apa-apa yang telah kamu lakukan dulu sebelum kamu meninggal, semua akan terlihat. Gitu ya, sudah jelas pasti terlihat. Enggak ada yang terlewati. Faman mongko uta sapane wong iku rojaha, lamun unggul, unjo utawa unggul, apa khairuhu amal bagusiman, ala sarrihi ing atase utawa ngalahake ing atase amal olone man. Nang ngoten uktiya mongko den paringi sapa seman kitabahu ing bukune man biyaminihi kelawan nampa tangan tengen. Wa fazalan bakal untung utawa bejo sapa seman fauzan kelawan keuntungan aziman kang gedhe. Wa man lan uta sapane wong iku rojaha unggul apa sarruhu amal olone man ala khairihi ngalake ing atase amal bagusiman uktiya mongko den paringi sapa seman kitabahu ing kitabe man bisimalihi kelawan tangan kiwane man wa khasira lan nelongso sapa seman khusranan kelawan nelongso mubinan kang pertelo. Dan siapapun juga yang amal baiknya itu lebih unggul daripada amal buruknya, uktiya kitabahu biyaminihi, maka akan diberi rapotnya atau buku catatannya itu dan menerima dengan tangan kanan. Wa faza fauzan aziman, dan orang itu pertanda sangat beruntung sekali, mendapat keuntungan yang besar. Wa man rajaha syarruhu ala khairih utiya kitabahu bisimali, dan siapapun juga yang
amal buruknya lebih unggul daripada amal baiknya, maka dia akan diberi kitab catatan atau buku catatan dan menerima dengan tangan kirinya. Wa khasira khusrana mubina, dan di saat itulah orang yang menerima buku catatan dengan tangan kiri maka akan merasa apa? Satu, terhina, dua, sangat menyesal, ya, dan itu terlihat sekali terhadap wajahnya, ketakutan, sangat menyesal, tapi sudah nggak bisa kembali lagi. Kaifa itiqaduka bisirati, kaifa iku kaya apa itiqaduka utawi nekotake sira bisirati kelawan siratal mustaqim utawa apa jembatan. Asiratu utawi aran sirat iku jisrun tertek, ngerti tertek? Tertek iku bahasa apa? Bahasa Jawa zaman cilik. Biyen nang tertek, saiki wis gak ono, tertek iku gak ono. Sing ono iku jembatan utawa tol. Paham ah? Iku. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa tertek iku bahasa sing durung ono SARS, durung ono corona, durung ono iku bahasane tertek. Saiki ono corona, ono SARS, ono hanta sing baru iki, baru bahasa wis tol. Sapa maneng rada kuno titik jembatan layang biyen niku. Jembatan layang. Bismillahirrahmanirrahim. Asiratu utawi tertek utawi jembatan iku asiratu utawi sirat iku jisrun jembatan utawa tertek mamdutun kang dawa ala dhahri jahannama ing atase dhuwure neraka jahanam. Liyamurra supaya liwat sapa annasu menungso alaihi ing atase sirat. Kalau gitu batas butuh mongko bisa tetep alaihi ing atase man apa aqdamul mukminina pira-pira delamaane wong mukmin. Atau iina kang padha taat kabeh. Wayamurruna lan padha liwat sapa se Allah ya Rabbi ya karim mukminin alaihi ing atase sirat ilal jannati maring swarga. As-sirat di sini adalah satu jembatan yang panjang, jauh, gitu loh, jauh bagi orang yang nggak beriman. Tapi kalau buat yang beriman, bahkan dikasih sayap oleh Allah Ta'ala, sekilat 3 detik, 4 detik plus sudah di depan pintu surga. Tapi kalau orang itu imane munggah mudun, ya anggapan kayak ini kayak Pasuruan. Nek sembayange ku mang rodok muales gak tau sembayang, anggapan kene Bali. Ya, kene Bali adik jatuh di tengah jalan. Naudzubillah min dzalik. Jembatan Shiratal Mustaqim yang nanti engkau lewati itu berada di atas neraka jahanam. Jadi ketika kamu jatuh langsung ke neraka jahanam. Dan landepe kayak landepe Pines. Nah, itu ya. Mulane Kamusa kayak Pines, sangat tajam. Faminhum may yamurru alaihi kal barqi. Ya, pokoknya gini. Batas butuh alaihi aqdamul mukminin. Orang-orang, jadi jembatan tadi itu gunanya agar dilewati semua individu. Setiap orang harus melewati itu. Tidak ada yang lepas, semua harus. Nah, bagi orang yang mukmin, tasbutu alaihi aqdamul mukminin. Maka kakinya akan bisa menapakkan kaki di jembatan itu dengan mantap dan tidak terpeleset sama sekali. Bahkan sangat dekat tempatnya. Kemudian kalau orang-orang yang mukmin, yang taat kepada Allah, maka mereka akan terus berjalan menuju ke surga. Faminhum mongko iku setengah sangking nas man utawi wong yamurru kang liwat sapa seman alaihi ing atase sirat kalbarki koyok kilat. Loh, sebagian ada yang apa? Jalannya seperti kilat. Flash. The Flash, superhero The Flash.
Jadi nanti itu ada The Flash, bukan di film, bukan di bioskop, tapi memang secara nyata, bukan mitos. Yaitu kamu akan berjalan di jembatan itu sekian detik, berapa ratus kilo gitu. Lep, sudah sampai. Dan itu kebanyakan adalah tolib, para santri, para orang-orang yang mencari ilmu. Paham? Itu. Wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong ya murru kang liwat sapa seman alaihi ing atase sirat kal jawa dikoyok perahu. Malah kayak perahu santai gak tutuk-tutuk nih ya. Enco. Lah nek sing kaya kilat mang kesuwen. Ibaratnya kaya ya sapa iku kul wae lek. Ya Anwar Zaid itu iku persis. Kul huwa ile lap langsung teko lawange swarga. Kanggone wong-wong sing sebagian ada yang jalannya seperti perahu, mak gendul-gendul. Sedikit-sedikit tapi nanti sampai. Wa minhum lan iku setengah sangking nas man utai wong yamurru kang liwat sapa seman bati as-sairi. Allah ya Rabbi ya Karim, Allah ya Rabbi ya Karim, khale wong kang kendo mlakune. Iki mun grimis ta? Dan ada nanti yang jalannya itu ketimi, koyo wong males. Koyo wong males, ketimi. Ya gak tutuk-tutuk. Wis gak tutuk-tutuk. Alaihi ing atase sira terserah. Nek santri lap 1 sekian detik atau paling lama 3 detik sudah. Yang kedua kedimi ya bisa jadi 1 minggu. Nah yang terakhir ini yang satu ini kendo setahun 2 tahun kayak tutup. Tole. Watazilulan bakal kepleset loh, ono agi yang seperti itu. Watazilulan bakal kepleset anhu saking jahanam opo akdamul kafirina piro-piro delamaane wong kafir. Lah nek wong kafir kaya Cak Abu Lahab, Cak Abi Jahal, ya langsung Cak Fir'aun, langsung telesep iku. Walau usati lan wong sing ahli maksiat lho, wong gak kafir tok, ora yang ahli maksiat lho nang kene kepleset. Paham? Kepleset. Gitu loh. Bayana minal mu'minina saking pira wong sing iman. Padahal orangnya iman. Padahal ini orangnya iman. Iman ditanyai siapa Allah? Ya Tuhan. Ngono lho, ya pokoke Kanjeng Nabi ya percaya. Kitabnya ya Al-Qur'an. Percaya semua, tapi ahli maksiat, maka kepleset nanti. Bayakauna mongko padha kejegur. Jatuh tumiba ndlosor nyungjungkel apa maneh? Nyungsep jelungup. Wake yo. Jeglok, lho maneh? Guling. Wake judule mek tiba. Judule ku mek tiba tapi sak buajek. Wala yustaghrabu lan ora den anggap aneh apa ayu yassira oleh gampangake Allah ya Rabbi ya Karim asaira ing liwat alaihi ing atase sirat liuslis suada ikaduwe pira-pira wong sing untung sapa man wong yusayyiru kang gampangake sapa seman ataira ing mibri manuk bil hawa ing dalam awang-awang. Alah gak usah aneh. Jadi besok itu seperti burung itu. Orang-orang ada yang di atas jembatan seperti burung. Burung itu ada kalanya terbangnya ada yang cepat, ada kalanya yang santai. Burung kuntul. Ini balik-balik tapi gak tutup didik tok. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yasfa'u ahadun dzalikal yauma iku. Hal yasfa'u ana ta bisa
aweh utawa paring syafaat utawa pitulung sapa akhatun wong suwiji dalikal yauma ing dalem mungkon-mungkon dina di hari kiamat atau di hari perhitungan nanti, di hari hisab nanti, adakah seseorang yang bisa memberi syafaat terhadap kita, memberi pertolongan kepada kita, terhadap kita? Apa ada? Yasfa'u bisa paring syafaat sapa al-anbiya'u para nabi wal auliya'u lan para wali wal ulama'u lan para ulama al-amiluna kang padha ngamalake ilmune wasuhada'u lan pira-pira wong kang mati syahid. Orang-orang yang bisa menolong terhadap selainnya, karena tidak ada yang bisa menolong kita nanti kecuali amal kita. Tapi ada kelompok-kelompok yang bisa membantu kita atau memberi pertolongan pada kita, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka-mereka ini tidak bisa menolong dengan sendirinya, kecuali atas izin Allah. Yang pertama adalah para anbiya, para nabi, ya otomatis para rasul. Itu yang pertama. Yang kedua para wali. Yang ketiga para ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang keempat orang-orang yang mati syahid. Dan semuanya itu baik para nabi, para ulama, para syuhada, satu pun tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali setelah apa? Mendapat mandat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksudnya? Jadi Rasulullah yang utama memberi syafaat dan Rasulullah sudah dikasih mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kemudian, fiman yasfa'u man udzina lahu bis syafa'ah. Fiman ing dalam sapa yasfa'u paring syafaat sapa man wong udzina kang den idini lahu maring man bisafaati kelawan paring syafaat. Terhadap siapa sih orang-orang yang akan dikasih syafaat nanti? Atau siapa saja orang yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk menerima pertolongan dari mereka-mereka itu yang saya sebut tadi? Apa semua? Enggak. Kalau orang yang sudah baik, selamat, sudah nggak perlu syafaat lagi karena Allah sendiri yang menerima. Tapi buat orang-orang yang tertentu yang nanti dapat pertolongan dari Allah lewat pelantara para nabi, para wali, para ulama dan orang-orang yang mati syahid. Yasfa'una fi ba'dil mu'minin al-usati. Yasfa'una awe syafaat sapa wong fi ba'dil mu'minina ing dalam setengah wong mukmin al-usati kang padha ahli maksiat utawa duraka. Syafaat itu hanya orang yang perlu. Syafaat itu hanya untuk orang yang membutuhkan. Kalau orang-orang para kiai, para wali yang memang orang-orang itu ahli surga, ngapain butuh syafaat? Karena sudah diterima oleh Allah. Paham? Lah untuk siapa syafaat itu, pertolongan itu? Untuk orang-orang iman, orang-orang mukmin yang dulunya ahli maksiat. Jadi artinya orang-orang yang masih terbebani dosa. Orang-orang yang masih terbebani banyak dosa. Apakah sudah diampuni atau tidak? Enggak ada yang tahu. Nah, dari itu loh, syafaat diperbolehkan, diberikan kepada mereka-mereka itu. Kalau orang mukmin, orang yang beriman, yang sholatnya sudah genap, kemudian ibadahnya sudah tekun, lalu beramal baik selalu, kemudian wafatnya juga syahid,
atau husnul khotimah, ngapain? Ya tak? Ngapain? Ya, bukan ngapain gitu, artinya amalnya sendiri yang akan menolong nanti. Paham ya? Amalnya sendiri. Itu. Nah, kalau kita perlu syafaat, karena kita masih terbebani banyak dosa. Seberapa yakin dosamu diampuni oleh Allah? Kan belum tahu. Nah, itu loh butuh syafaat. Hal yasfa'u, ana ta bisa paring syafaat. Sapa akhadun wong suwiji fi akhadin ing dalam siji wong utawa wong suwiji minal kufari saking wong kafir. Apakah bisa seseorang itu menolong atau mensyafaati orang kafir? Kalau orang mukmin ke orang mukmin wajar. Orang mukmin ke orang Islam itu wajar. Bisa enggak seorang nabi, seorang wali, seorang minta pertolongan, ya Allah, Abi Lahab itu tolong dimasukkan surga, atau Abu Jahal dimasukkan surga? Bisa enggak kayak gitu? Orang kafir ditolong, dikasih syafaat. La yastati'u, ora bakal mampu sapa ahadun wong suci minal anbiya saking para nabi. Fadlan apa maneh an ghairihim saking liyane anbiya. Ayu khatiba ing yento nang kene saking liyane mukminin. Guys, anbiya ae. Ayu khatiba ing yento matur sapa ahad Allah ing Allah taala fi akhatin ing dalem sijine wong minal kufari saking kufar li ilmihim krana ngertine kabeh. Bi anna kalimatal adzabi krana sak temene dawuh siksa iku qad haqqat teman-teman wis nyoto alaihim ing atase kufar. Li anna Allah wa anna Allah lan sak temene Allah Subhanahu wa taala iku layak dzanu orang ngizini sapa Allah bidzalika kelawan mungkono-mungkono paring syafaat niku wau. Wong nabi aja enggak mampu ngomong sama Allah, merubah keputusan Allah bahwa orang kafir nggak akan menerima syafaat, orang kafir nggak akan bisa masuk surga. Oh, nabi lo nggak bisa, apalagi kiai, ya toh, apalagi kiai, apalagi wali, nggak akan bisa. Karena siksa neraka yang paling berhak adalah orang kafir, gitu loh, yang mendapatkan siksa. Makanya sini lihat bianna kalimatul azab qad haqqat alaihim. Kata azab, kata siksa itu yang pas adalah buat orang kafir. Dan lagi wa anallahu ta'ala la ya'dzanu bidzalik. Allah pun tidak mengizini. Gitu loh, Allah pun enggak mengizini. Hatta Rasulullah saumpamane. Rasulullah sujud menangis. Lalu minta ampun Abu Jahal. Pasti ditolak. Paham? Enggak Muhammad, kalau lainnya saya terima, tapi kalau ini enggak, karena ini sudah pelanggaran atau keputusanku. Qala wis ngendika sapa Allah jalla sa'nu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapapun itu bisa memberi pertolongan. Ya, siapapun itu bisa, kiai ke santri, kiai ke temannya, orang mukmin ke teman-temannya, bisa. Tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah. Artinya, selagi Allah mengkasih izin, pasti bisa. Yang enggak bisa itu jika memberi syafaat kepada orang kafir. Wa qala ta'ala, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Wa qala lan ngendika sapa Allah, yauma idzin ing dalem dina iku, hari kiamat iku, la tanfa'u ora bisa manfaati apa syafaatu syafaat illa man kejaba wong adzina kang ngizini maring man, adzina kang ngizini lahu maring man sapa ar-rahmanu zat kang maha welas asih, wa radhiya
lan ngridoni sapa si Allah lahu maring man apane kaulan ucapane. Di hari itu, di hari pembalasan, di hari kiamat, dan di hari perhitungan, semuanya tidak ada faedah, semuanya tidak ada berfungsi, kekiaiannya hilang, pangkatnya hilang, apapun hilang, semuanya hanyalah hamba biasa yang berhadapan dengan hukum Allah. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang berfaedah, kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk menerima syafaat, untuk memberi syafaat dan untuk menerima syafaat, dan juga sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mal kautsarul ladzi atahu Allah Subhanahu wa taala ala Muhammadin alaihi salatu wasalam. Ma iku apa? Wis. Ma iku apa al kautsaru utawi telaga Kautsar. Alladzi nyatane telaga atahu kang paring ing Kautsar sapa Allah Subhanahu wa taala ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Kautsar itu? Inna a'tainakal kautsar. Apa sih telaga Kautsar itu? Yang memang sudah diberikan Allah untuk baginda Nabi Muhammad. Wa asyara lan awe isara sapa Allah biqaulihi kelawan dawuhne Allah azza sa'nu inna a'tainakal kautsar. Nyatane dawuh inna a'tainakal kautsar. Inna satamene ingsun iku a'tainaka paring sapa ingsun ing sira Muhammad al-kautsara ing telaga Kautsar. Hanya Rasulullah yang diberi mandat, diberi Allah berupa telaga Kautsar. Sifat-sifat telaga Kautsar banyak diterangkan di kitab manapun. Intinya jika kamu minum, selamanya kamu nggak akan haus. Itu. Al-Kautsaru utawi telaga Kautsar iku nahrun bengawan. Telaga Kautsar itu sebuah kayak seperti sungai, telaga fil jannati ing dalam swarga, tapi gak nang dunia, tidak di bumi, tapi di dalam surga. Sifatnya seperti apa? Ma'uhu utawi banyune Kautsar iku abyadu luwe putih. Airnya lebih putih minal labani tenimbang saking susu. Yang mana airnya lebih putih daripada air susu. Wa akhla minal asali, wa akhla lan luwe manis minal asali tenimbang saking madu. Lebih manis dari madu. Man utai sapane wonge iku sariba ngombe sapa siman mimaihi saking banyune Kautsar surbatan kelawan sak ombenan hanya seteguk layak to mongko ora bakal ngelak layak tosu mongko ora bakal ngelak sapa siman ba'daha ing dalam sause apa surbatan niku abadan ing dalam selawase. Siapapun yang meminum air dari telaga Kautsar itu, maka dia tidak akan haus untuk selamanya. Ma hukum mukmini atau ibadal hisab. Ma iku apa hukmul mukmini utawi hukumi wong mukmin atau kang taat ba'dal hisabi dalam sause dan hisab. Bagaimana hukumnya orang mukmin yang taat yang setelah dihisab? Sudah selesai dihisab, perhitungannya sudah selesai. Lalu apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang yang mukmin? Hukmul mukmini utawi hukumi wong mukmin atau kang taat ba'dal hisabi ing dalam sause den hisab iku dukhulul jannati mlebu swarga khalidan khali langgeng fiha ing dalam jannah fi naimiha ing dalam nikmati jannah al mustatabi kang den wangeni. Yang dilakukan atau hukum untuk orang mukmin yang taat setelah dihisab atau yang dilakukan Allah terhadap orang mukmin yang taat yang setelah dihisab, setelah dihitung amal-amalnya, hukumnya adalah dukhulul jannah, masuk surga. Yang mana mereka itu di dalam surga khalidan. Khalidan artinya selamanya.
fi naimiha al-mustatabi, dan selalu tanpa henti-hentinya menikmati kenikmatan surga yang selalu diwangen-wangeni, dikasih aroma harum. Ma hukmul kafir awil munafik ba'dal hisab. Ma iku apa hukmul kafir utawi hukume wong kafir awil munafiki utawa munafik ba'dal hisab, ing dalam sause hisab. Lah bagaimana kalau orang kafir, orang munafik setelah dihisab? Ya jelas sebaliknya, hukmul kafiri utawi hukume wong kafir awil munafiki utawa munafik ba'dal hisab, ing dalam sause hisab iku dukhulun nari, mlebu neraka, khalidan khalil langgeng fiha ing dalam nar, abadan ing dalam selawase. Ya jelas yang dilakukan Allah terhadap orang kafir munafik setelah dihisab adalah memasukkan mereka di dalam neraka, dan di sana mereka selamanya. Khalidan adik abada, wis gak adik mentas terus. La yafturu kang ora pedot, la yafturu khali ora pedot anhu saking kafir opal alamu pilarane wal azab bulan siksane. Yang mana selamanya di dalam neraka orang kafir, orang munafik tidak pernah terputus atau berhenti menerima siksaan, kecuali Abi Lahab, yang di dalam mimpi Sayyidina Abbas, Abi Lahab mengaku siksanya diberhentikan oleh Allah ketika hari Senin, yaitu pas di mana hari kelahiran Kanjeng Nabi. Kenapa orang kafir kok cuma Abu Lahab sok yang diberi korting, diberi dispensasi? Ya karena Abi Lahab itu ada rasa suka, ada rasa senang, ada rasa bahagia ketika hari kelahiran baginda. Ma hukmul mu'mini al-asi ba'dal hisab. Ma iku apa hukmul mu'mini utawi hukume wong mukmin al-asi kang duraka utawa kang ahli maksiat ba'dal hisabi ing dalam sawuse dihisab. Bagaimana hukumnya orang yang mukmin tapi orang ini ahli maksiat? Setelah dia dihisab, apa yang dilakukan Allah untuk mereka? Hukmul mukmini utawi hukume wong mukmin al-asi kang ahli maksiat utawa kang duraka ba'dal hisabi ing dalam sause dihisab, in ghafara lamun ngapura sapa Allahu Allah taala lahu maring mukmin iku ayat khula yen to melbu sapa mukmin al jannata ing swarga min awalil amri saking kawitane perkara, khalidan khali langgeng fiha ing dalem jannah utawa swarga, abadan ing dalem selawase. Hukum orang mukmin yang ahli maksiat setelah dihisab yang dilakukan Allah adalah jika Allah mengampuni, jika Allah memaafkan, maka orang itu akan masuk surga dari awal, nggak pakai ngicipi neraka dulu atau enggak. Kalau Allah berkehendak sejak awal, kalau sudah diampuni maka masuk surga, khalidan fiha abada, dan di dalam surga akan selama-lamanya. Tapi jika tidak diampuni, wa illam yaghfir, lamun orang ngapura sapa Allah lahu maring mukmin, kalau enggak diampuni gimana? Ayu adzaba, iku ayu adzaba yen to disiksa sapa se mukmin al-asi iku Allah ya Rabbi ya Karim, iku ayu adzaba yen to den siksa sapa mukmin ngunae finari ing dalam neraka muddatan ing dalam mangsa ala miqdari dzambihi ing atase kira-kirane dosane mukmin. Jika Allah tidak mengampuni, ya otomatis harus disiksa dulu di dalam neraka. Sampai kapan? Ya sebesar apa dosanya? Gitu loh. Kalau dosanya ditebus untuk 10 tahun, ya 10 tahun. Kalau dosanya ditebus 50 tahun, ya harus 50 tahun.
Itu loh, tergantung dosa yang dilakukan atau ditinggalkan. Semakin besar, jika tidak diampuni, semakin lama di dalam neraka. Lalu setelah di neraka, tsumma yakhruju nuli metu sapa mukmin minha saking neraka. Setelah itu baru dikeluarkan dari neraka jika tebusan dosa dari dosanya itu sudah selesai menurut ukurannya. Berapa lama gitu. Wa yadkhulu lan mlebu swarga, wa yadkhulu lan manjing al jannata ing swarga khalidan khalil langgeng fiha ing dalam neraka abadan ing dalam selawase. Setelah neraka lalu menebus dosanya setelah selesai, maka langkah berikutnya dari Allah adalah mengentas mereka dari neraka dan dimasukkan ke surga selama-lamanya. Mal jannatu, ma iku apa? Al jannatu utai swarga. Apa itu surga? Hiya utawi al jannah iku darun naimi. Iku darun naimi omae nompo kenikmatan. Allah ya Rabbi ya Karim, al muqimu kang jumeneng. Darun yaiku omah, fiha kang iku tetep ing dalem dar, tastahihi kang dadi kepingin ing ma opo al anfusu piro-piro nafsu. Wataladzu lan ngrasa enak opo al ayunu piro-piro meripat. Apa itu surga? Surga itu adalah satu tempat untuk menerima kenikmatan. Di dalamnya fiha ma tastahihil anfus. Di dalamnya terdapat beberapa perkara yang sangat membikin seluruh makhluk kepingin. Jadi seluruh keinginan di dunia tidak seperti keinginan ketika melihat barang-barang yang ada di surga. Langsung tertarik. Wataladzul ayun. Dan semua mata yang melihat pasti merasa enak. Tidak ada bosan, tidak ada gimana-gimana. Merasa enak. Semua dipandang enak. Darun, yaiku omah. Fiha kang iku tetep ing dalam dar, ma utawi perkara, la ainun kang ora ana utawi meripat, iku roat ningali apa se ain. Wala udhunun lan ora ana utawi kuping, iku samiat ngerungu apa se udhun. Wala khotorun lan ora ana krentek iku maujud ala qalbi basarin ing atase atine menungso. Surga juga satu tempat terdapat perkara-perkara yang tidak ada atau yang tidak pernah terlihat atau tidak pernah dilihat oleh mata. Dan juga terdapat perkara-perkara yang tidak pernah didengar oleh kuping. Dan berupa perkara yang tidak pernah terlintas di dalam hati para manusia. Pokoknya serba baru. Semua serba mengagetkan, serba mengenakkan dan mengasihkan. Ma jahannam. Sekarang ganti. Apa itu neraka jahannam? Ma iku opo? Jahannamu utawi jahannam. Hiya utawi jahannam iku darul azabi omae siksa. Al mukimu kang jumeneng. Darun yaiku omah fiha kang iku ing dalam jahannam. Allah ya Rabbi ya Karim, jami'u anwa'il alami utawi sekabehane pira-pira wernane piloro. Allati la tukhtaru kang ora dikrentek utawa ora tahu dikrentek Allah ya Rabbi ya Karim alal ifhami ing atase pira-pira ati. Ora tahu dikrentek apa se alam ngono ya kenek alal ifhami ing atase pira-pira ati. Apa itu neraka? Neraka adalah satu tempat siksaan yang mana di dalamnya berbagai macam siksaan ada di situ. Dan siksaan itu la tukhtaru alal ifham yang tidak pernah terfikirkan oleh hati para manusia. Sangat pedih, sangat menyakitkan. Al-mabkhasus sadisu fil imani fil qada'i wal qadar.
Al-mabhasu utawi iki iku bahasan asa disukang kaping 6 iku fil imani Allah ya Rabbi ya Karim ing dalam nerangake iman bil qada'i kelawan qada wal qadari lan qadar. Bahasan yang keenam ini adalah tentang percaya terhadap qada dan qadar, kepastian dan ketentuan Allah. Mal i'tiqadu bil qada'i wal qadar. Ma iku apa? Al i'tiqadu utawi nekotake bil qada'i kelawan anane qada wal qadari lan qadar. Gimana keyakinan kamu tentang kepastian Allah, qada dan qadar? Wa utawi kaifiyae iku anak takida yen to neketake ingsun utawa kita. Anna jami'a af'alil ibadi sak temene sakabehane pira-pira penggaweane pira-pira kawula iku sawaun padha. Sawaun kanat ngono. Sawaun kanat padha uga ana apa si af'al iku ikhtiyariyatan bangsa ikhtiar. Mislul qiyami sepadane koyok ngadeg, wal qu'udi lan lungguh, wal akli lan mangan, wasurbi lan ngombe, awit tiroriyatan utawa bangsa pasti utawa kepeksa. Umpamane mislul qu'udi kaya umpamane tiba, mislul wuku'i kaya umpamane tumiba utawa tiba. Iku kainatun wujud bi iradatillahi sebab kersane Allah Subhanahu wa taala, wa takdirihi lan sebab takdiri Allah laha maring af'al fil azali ing dalam zaman azali, wa ilmihi lan ilmune Allah biha kelawan af'al qabla waktiha ing dalam sadurunge waktune af'al. Gimana kita meniktikoti atau meyakini bahwa semua itu adalah kepastian Allah? Atau bagaimana cara kita meyakini tentang qada dan qadarnya Allah, kepastian Allah? Huwa anna kita anna jami'a af'alil ibad, kita harus meyakini bahwa semua pekerjaan para hamba, semua pekerjaan manusia, sawaun kanat ikhtiyariyatan, walaupun itu disengaja, ya toh, walaupun itu disengaja, ikhtiar, enggak terpaksa, seperti sehari-harinya itu. Seperti apa? Mislul qiyam, berdiri, duduk, minum, makan, atau satu perbuatan yang terpaksa, seperti terjatuh, ketibanan, atau kecelakaan. Itu harus kita yakini bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Ya toh, bi iradatillah subhanahu wa ta'ala, dan kepastian Allah, wa takdirihi laha. Dan itu sudah ditentukan Allah sejak zaman azali dulu. Sejak zaman sebelum ada seluruh isi atau sebelum ada bumi langit, yaitu zaman azali. Itu. Wa ilmihi, dan semua masih berada dalam pengetahuan Allah. Dan itu sudah diketahui Allah sebelum terjadi. Ngerti maksudnya? Jadi sebelum terjadi Allah sudah tahu betul. Soal idza kana ari kalane ana sapa Allah taala huwal khaliqu yaiku zat kang ndadekake li jami'i af'alil abdi maring penggaweane kawula. Afala yakunul abdu khina idzin majburon. Afala yakunu ana ta ora ana sapa al abdu kawula khina idzin ketika didadekno niku wau iku majburon den peksa fi jami'i af'alihi ing dalam sakabehane penggaweane abdun. Wal majburu khali utawi wong kang den peksa iku la yastahiqu ora ngekhai sapa si mahbub as-sawaba ing ganjaran wal iqaba lan siksa. Lah, kalau seperti itu berarti seakan-akan manusia ini dipaksa oleh Allah. Allah sudah, jika Allah itu menjadikan, menentukan semua pekerjaan Allah, semua pekerjaan makhluk, apa bukan berarti afala yakunul abdu khina idzin majburon? Apakah seperti itu tidak dikatakan makhluk itu adalah dipaksa? Ya toh?
Lah orang yang dipaksa tidak berhak mendapatkan pahala dan juga tidak berhak mendapatkan siksa. Terus ngono gak usah neraka. Karena terpaksa kok sudah dilakokno Allah, jadi nggak ada hukuman karena kemauan Allah. Iku wong koplak takon ngono iku. Paham? Kala aja kaya ngono. Layakunu ora ana sapa al abdu kawula iku majburon dipaksa. Lianna lahu karena sak temene iku tetep kaduwene abdun iradatan mubtada muakhir teko inna diwaca nasab iradatan utawi kekarepan juz'iyatan kang bangsa juz'i yakdiru kang kuwasa sapa abdun ala sarfiha ing atase ngengongake irada ila janibil khairi maring arahe kebagusan wa ila janibis syarri lan maring arahe Allah walahulan iku tetep kaduwene abdun aklun utawi akal yumayyizu kang bisa mbedakake sapa abdun bihi kelawan akal bainahuma ing dalem antarane khair lan syar. Jangan begitu. Seakan-akan tadi itu ya kalau semua sudah ditentukan oleh Allah pasti terjadi ya toh? Semua sudah ditentukan mulai tidur, berdiri, makan, minum, maksiat, ibadah, kok semua ditentukan sudah ditentukan Allah. Itu kan seakan-akan manusia dipaksa oleh Allah. Ya atau enggak? Dipaksa oleh Allah untuk melakukan itu dan itu Allah yang nyuruh kok dikasih dosa. Allah yang nyuruh kok nantinya disiksa. Kan enggak mungkin kan? Itu loh ibaratnya gitu. Enggak seperti itu. Makanya di sini jawab, kala, jangan seperti itu. Kalau kamu nerjemahkan, la yakunul abdu majburan, enggak ada satu makhluk pun yang dipaksa oleh Allah. Paham? Enggak ada. Li'anna lahu iradatan juz'iyatan yakdiru ala surfiya ila janil khair. Karena setiap individu, setiap makhluk, setiap manusia itu mempunyai apa? Kehendak juz. Kehendak juz artinya apa? Apa itu istilahnya? Mempunyai kehendak menggerakkan juz anggotanya masing-masing. Dan setiap anggota juz yang digerakkan oleh kamu itu berhubungan dengan akal. Dan akal itu yang akan mampu menerjemahkan atau mampu untuk memberi kesimpulan ini baik dan ini buruk. Paham? Kalau itu buruk, ngapain kamu ridho kaki kamu melangkah ke situ? Kalau itu dosa, ngapain tangan kamu ridho kamu ngambil barang itu? Allah sudah melepaskan akalmu. Maksudnya melepaskan urusan akal, Allah tidak mengikutsertakan terhadap kodrat iradatnya. Kodrat iradat, kehendaknya Allah, kepastian Allah itu berlaku pada setelah kamu melaksanakan atau gerak-geriknya kamu. Untuk sebelum gerak-gerik, nah ini akal yang berperan. Sebelum melangkahkan kaki, ini adalah akal yang berperan. Baik apa enggak? Kalau baik ya saya ke sana. Nah, ini kehendak Allah yang disukai oleh Allah. Itu buruk, saya tak ke sana. Iya memang kehendak Allah, tapi juga dari akalmu. Akalmu sendiri yang nggak bisa membedakan itu buruk. Dari situ, itu kehendak Allah, dikehendaki oleh Allah, tapi Allah nggak suka. Paham? Jadi iradatnya Allah itu qad yakunu, qad yuridu wala yardo. Itu cara tauhid. Apa yang kamu lakukan, itu terkadang memang itu kehendak Allah, tapi Allah tidak ridho. Terkadang itu memang dikehendaki Allah, tapi Allah tidak ridho. Seperti imannya Abu Jahal. Ketika kamu ngaji di sini, maka kamu dikehendaki Allah dan diridhoi oleh Allah. Gitu loh maksudnya. Artinya kamu itu sudah dipersenjatai oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan namanya iradatan juz'iyatan.
kehendak untuk menggerakkan anggota tubuh kamu itu adalah murni daripada hasil akal pikiran kamu sendiri. Kalau Allah sih, katakanlah kamu, wah saya mau konser, karena kamu ingin dan kamu nggak mau berpikir, Allah berkehendak akhirnya, ya wes lo tak tutup no, ya sudah tak gerakkan ke sana. Iya bang enggak? Lah kalau kamu nggak digerakkan lo gak hidup, karena kamu ingin maksiat, ya udah kata Allah, ya udah ke sana. Paham? Saya kasih kamu sampai ke sana. Tapi iling, ingat, aku nggak ridho, kata Allah. Kira-kira paham? Itu. Karena tadi itu akal kamu sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, tapi nggak kamu gunakan. Makanya persis dengan dawuhnya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau manusia sudah ditentukan baik buruknya dan neraka surganya, terus buat apa kita ibadah? Kata Rasulullah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap apapun, perkara apapun akan dipermudah oleh Allah jika ada hubungannya dengan takdir ke depannya. Ngerti maksudnya? Kamu takdirnya menjadi seorang pemimpin. Maka dari sekarang terlihat setiap sikap kamu, sikapnya seorang pemimpin. Gak ngelembosi. Kamu ditakdirkan kaya. Ya maka terlihat mulai sekarang. Kerjoin, getu, sembarang sampai gak sembayang. Gitu? Sampai gak sembayang, gak ngaji. Ya memang kaya. Tapi kekayaan nanti seperti korun. Kekayaannya akan menenggelamkan kalian. Naudzubillah min dzalik. Itu tok mean, itu tok. Dah, fa idza sarafa mongko tatkalane ngengokake sapa abdun iradatahu ing kekarepane abdun ilal khairi maling kebagusan dhahara mongko nyoto apa dzalika mengkono-mengkono khair alladzi nyatane khair aradahu kang ngarepake sapa abdun ing alladzi. Jika akal kamu itu ingin menghendaki perkara yang baik, lalu kamu lakukan, maka kamu mendapatkan kebaikan. Paham? Maka kamu mendapatkan kebaikan. Tapi dan bukan itu saja, wa usiba lan diganjar dan kamu dapat pahala. Ngono lho. Alaihi ing atase alladzi liduhurihi krana pertelane alladzi alayatihi ing atase tangane abdun. Atas kebaikan yang kamu lakukan, ya jelas kamu dapat pahala. Paham? Kemudian wa ta'alluqi iradatihi lan gumantungi kekarepane abdun al juz'iyati gampong sejus bihi kelawan abdun. Gitu. Dan atas ketergantungan kehendakmu terhadap anggota tubuh kamu. Artinya kamu itu tidak sembrono menerima amanat seluruh anggota badan yang kamu miliki itu. Kamu berkehendak tapi dengan berpikir. Kalau memang itu adalah jeripaya dan itu akan dapat pahala sendiri. Paham? Punya kaki, punya tangan, lalu kamu berpikir, lah kalau tak pakai untuk maksiat terus gunanya apa lagi? Masa hidup seperti ini? Ya sudahlah. Sudah stop saya berbuat buruk seperti itu. Paham? Maka dapat pahala. Wa in sarafa lan lamun nasarufake sapa insan ing iradat. Nang kono ing apa? Iradat. Ila janibi sarri maring arai Allah ngono ae. Dhahara mongko pertelo apa zalika sarru mongkono-mongkono Allah. Wa uqiba lan den tatrapi sapa insan alaihi ing atase sarrun lidhuhurihi karena pertelane sarrun alayatihi ing atase tangane insan. Wa ta'alluqi iradatihi lan gumantunge iradate utawa kekarepane insan al juz'iyati kang bangsa juz bihi kelawan alladzi
Seperti yang saya terangkan kemarin, jika kehendak seseorang itu mengarah pada keburukan, ya pasti akan terlihat keburukan itu. Kalau sudah keburukan itu sudah dilakukan, maka konsekuensinya harus dihukum atau disiksa, gitu ya. Kalau ibarat surga neraka, kalau neraka ya masuk neraka, gitu. Liduhuri alayati, karena apa? Keburukan itu telah keluar dari kehendaknya, dari tangannya atau kehendaknya. Wa ta'alluqi iradati al-juz'iyati bihi, dan semuanya itu bergantung pada kehendaknya sendiri, kehendak yang berurusan dengan anggota badan. Karena begini, seluruh anggota badan itu punya kehendak, yang mana kehendak itu berhubungan dengan akal pikiran. Jika kehendak itu berhubungan dengan akal yang jernih, maka seluruh anggota tubuh itu akan kamu arahkan pada perkara yang baik. Jika perkara yang baik yang kamu lakukan, maka kamu akan mendapat pahala. Tapi sebaliknya, jika kehendak juz atau kehendak anggota tubuh kamu itu mengarah pada keburukan, maka terlihat keburukan itu dan nampak keburukan itu, baik itu merugikan orang atau apapun lah. Maka konsekuensinya adalah harus mendapat hukuman dari Allah. Gitu. Jadi keburukan itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak manusia itu sendiri. Paham? Allah cuma menghendaki dan meridhoi hanya pada perkara yang bagus. Kalau perkara yang buruk, maka itu urusan kamu, bukan urusan Allah. Allah sudah membekali kamu akal pikiran, maka gunakan. Udhkur nutura sira li maring ingsun misalan ing conto qoriban kang parek lidhihni maring ati. Yuwaddihu kang jelasake apa misal li maring ingsun annal abda ing satemene kawula iku laisa ora ana sapa si abdun iku bimajburin kelawan den peksa ala af'alihi ing atase pira-pira penggaweane insan utawa abdun. Kemarin itu ada pertanyaan, jika semua sikap jika semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditakdirkan Allah, maka berarti manusia itu dalam posisi dipaksa. Allah menghendaki baik, harus baik. Allah menghendaki buruk, harus buruk. Kalau memang seperti itu, berarti manusia itu dalam posisi dipaksa. Kalau dalam posisi dipaksa, berarti tidak layak untuk menerima pahala atau dosa. Tidak layak mendapatkan pahala atau siksa. Karena itu semua dipaksa oleh Allah, seakan-akan seperti itu. Bagaimana sebenarnya itu? Kok seakan seperti terpaksa gitu? Maka pertanyaan ini ingin dijelentrehkan. Udhkur li misalan qoriban li dhihni. Coba sebutkan contoh yang bisa dimasukkan ke dalam hati atau yang bisa diterima oleh hati. Contoh yang yuwaddihu li annal abda laisa bimajburin ala af'ali. Contoh yang menggambarkan atau menolak bahwa seorang hamba atau manusia itu tidak terpaksa, tidak dipaksa. Paham? Kemarin seperti tadi, kita kan dipaksa. Coba kasih contoh yang bisa diterima oleh hati bahwa manusia berbuat yang buruk itu tidak dipaksa oleh Allah. Tidak dipaksa oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, tapi kehendaknya
manusia itu sendiri. Coba kasih contoh. Jawab, kullu insanin utai saben-saben insan iku yumkinuhu kongang ing insan apa ayyarifa yen to ngerti sapa insan bi annahu kelawan saktemene insan iku laisa ora ono sapa insan iku bimajburin kelawan dipeksa ala jami'i af'alihi ing atase sekabehane pira-pira penggaweane insan. Setiap manusia itu dimungkinkan untuk mengetahui bahwa sesungguhnya setiap per individu manusia, setiap per orang manusia atau keseluruhan manusia, apapun yang dilakukan itu tidak dipaksa. Itu tidak dipaksa. Semua harus tahu itu. Jangan menganggap kamu biarkan, ya apa jari Allah. Kalau ada orang yang mengatakan gitu, cepat bilangi. Apa kata Allah itu jika urusan baik. Tapi kalau urusan buruk, bukan apa kata Allah, tapi apa kata kamu sendiri. Apa kata akal pikiranmu sendiri. Kok bisa? Mana bisa seseorang sampai ke hal buruk kalau nggak Allah menghendaki? Ya udah, dengarkan saja. Wadzalika lan utai mungkono ayyarifa bi annahu laisa bimajburin. Iku litamyizihi oleh bedaake Allah ya Rabbi ya Karim insan baina taharrukiyatihi in dalam antarane obahe tangane insan waqtal kitabati in dalam waktu nulis wa baina taharrukiyatihi lan in dalam antarane obahe tangane insan waqtal irtiasi in dalam waktune gemeter. In dalam waktune gemeter. Masalan umpamane. Kasih contoh. Bahwa seseorang itu kalau berbuat buruk dan berbuat jelek itu berdasarkan akal pikirannya sendiri. Bukan karena kehendak Allah. Maka kasih contoh. Dua hal. Yaitu untuk membedakannya adalah apa? Allah ya Rabbi ya Karim, kita kasih contoh tentang pergerakan tangan orang yang lagi nulis dan pergerakan tangan orang yang lagi gemeter. Fa inna taharrukayatihi, mongko sak temene obahe tangane insan halal kitabati ketika tingkah nulis iku yansibuhu bangsaake ing Allah ya Rabbi ya Karim taharruki yadihi linafsihi maring awak dene insan. Fayaqulu mongko ngomong sapa insan katabtu nulis ingsun bi ikhtiyari kelawan pemilih ingsun. Wa bi iradati lan kelawan kehendak ingsun. Coba nulisnya orang yang lagi mau nulis. Ketika dia itu nulis, maka tangannya itu akan bergerak, ambil pulpen, kemudian dalam hati dia berkata, katabtu bi ikhtiyari wa bi iradati. Saya aku tak nulis aku. Ya tak? Aku tak nulis, aku tak nyatet. Itu kan kehendaknya sendiri. Dan itu nggak ada dipaksa kan? Nggak ada paksaan. Kamu ingin nulis, nulis. Bergerak nggak nulis itu? Bergerak. Kenapa bergerak? Karena tidak dipaksa, bukan itu. Karena ada kemauan. Bukan dipaksa, karena ada kemauan menuliskan kata-kata akan dituangkan di buku. Paham? Akhirnya, set. Ini kehendakmu ini. Kemauanmu. Paham? Kehendakmu juga kemauanmu. Ya. Lalu, kita bandingkan dengan orang yang lagi gemetar. Wa amma taharruku yadihi lan anapun utawi obahe tangane insan minal irtiasi saking gemeter falayan sibuhu mongko ora mbangsaake sapa insan ing taharruk niku linafsihi maring awak dhewene insan
wala yaqulu lan ora ngomong sapa si insan ana harraktu yadi. Ana utai ingsun iku harraktu ngobahake ingsun yadi ing tangan ingsun. Bal yaqulu balik ngomong sapa si insan inna dzalika waqa'a bi ghairi ikhtiyari. Inna dzalika satamene mungkon-mungkon gemeter iki obah iki iku waqa'a tumiba bi ghairi ikhtiyari kelawan tanpa paksaan ngono kene. Kelawan tanpa pilihanku. Coba ketika kamu nulis ya, ini pulpen, kamu tulis. Ketika nulis gemeter, kamu gemeter. Kalau nulis itu adalah kehendakmu, kemauanmu, tapi gemeter itu datang dengan sendirinya. Paham? Gak mungkin. Apa tanganmu matur? Tak gerak-gerak no saking. Enggak. Yang benar adalah ngapain tangan kamu? Kok gerak-gerak? Nulis. Itu kan kemauanmu nulis. Tapi kalau lah kok kayak gemeter ngono? Iya, tak gerak-gerak no model gemeter. Ngono? Enggak kan? Berarti tulisan kamu, gerakan tangan kamu karena nulis itu adalah kehendakmu, kemauanmu. Tapi ketika di tengah nulis itu gemeter, itu kesalahanmu. Kalau pakai otak, pakai akal, apa yang menyebabkan gemetar pasti kamu jauhi. Apa? Mangano. Minum yang cukup. Jangan sampai nggak makan, akhirnya gemeter. Nah, akhirnya gemeter datang sendiri. Berarti gemetar itu adalah datang tanpa sepengetahuanmu. Datang dengan tanpa kamu sengaja. Datang sendiri ketika kamu nulis tadi. Kalau nulis kan gini. Ketika ini kan karena apa? Karena kamu lapar atau karena kamu darah rendah, karena apalah bla 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 gitu. Itu yang tidak kamu kendaki, gemetar itu. Paham? Gitu. Untuk perbuatan baik, itu seperti kamu nulis. Perbuatan baik seperti kamu nulis. Allah sudah ngasih akal sama kamu. Ini baik, ini buruk. Maka berkehendaklah seperti kamu berkehendak nulis. Aku tak nulis Maka kamu dikehendaki Allah. Karena Allah memang berharap kamu berharap manusia berbaik, berbuat baik. Maka dikehendaki. Plus diridhoi. Paham? Ketika kamu itu berbuat buruk, malam-malam zina sama tetangga, malam-malam nyuri kebunnya tetangga atau kambingnya tetangga, apa Allah nyuruh itu? Sama contohnya seperti gemetar itu datang dengan sendirinya. Karena apa? Kesalahan kamu sendiri, karena nggak berpikir, jika kamu telat makan, atau jika kamu kebanyakan minum obat, akhirnya bisa gemeter. Kira-kira paham? Madza yustafatu min hadzal misali. Mau utai apa dha barang menai iku yustafatu dan ala faedah min hadzal misali saking ikilah contoh. Apa faedahnya memberi contoh dua orang tadi? Dua orang yang lagi menulis dengan dua orang yang lagi gemetar. Faedahnya apa membuat contoh seperti itu? Yustafatu minhu anna kulla insan yudriku bi adna mulahadatin. Yustafatu dan ala faedah minhu saking misal apa anna kulla insanin sak temene saben-saben insan utawa menungso iku yudriku nemu sapa insan bi adna mulahadatin kelawan luweh andap-andape nglirik penglirike ati. Anna af'alahu sak temene pira-pira penggaweane insan iku kismani ana rong panduman. Nah,
dari contoh itu tadi, ya dari contoh tadi orang menulis dan orang gemetar, maka bisa diambil faedah yustafadu minhu ila akhir, bisa diambil faedah atau bisa diambil kesimpulan. Manusia harus tahu, semua harus tahu, biar kamu nggak sembrono, gak titik-titik apa jari Allah, apa mana, si lodong apa kata Allah, kadang-kadang apa kata yang di atas, layangan dah ya boy, nah, apa kata di atas ono manumprit, aja jangan ngomong Allah aja angeli. Apa kata yang di atas? Oh, no seng. Ya toh? Manu emprit. Layangannya Bagas. Dari contoh itu tadi kita bisa mengambil faedah atau kesimpulan bahwa anna af'alahu qismani. Sesungguhnya setiap pekerjaan manusia itu ada dua perkara. Ya toh? Ada dua bagian. Apapun yang kamu lakukan itu berjenis dua pembagian. Kamu yang pertama atau yang kedua. Gitu dok. Ya, biar kamu tahu. Makanya anak uang kon ndi kon. Nolong aku kebune wong liwetan ae. Gak ilok. Ini kehendak Allah. Ya toh? Ngono kehendak Allah. Mongko sandal joko tapuk. Tuas, iki ya kehendak Allah, ya toh? Ini juga kehendak Allah. Jangan kamu harus nerima kehendak Allah, harus nerima. Ngono ya apa kon? Iku ya. Semua pekerjaan kamu itu ada dua bagian, dua macam jenis. Yang pertama, kispun utawi sing sak bagian, iku yakunu ono apa kismun, iku bikhtiyarihi kelawan pemilihne insan. Wa iradatihi lan kekarepane insan. Mislu aklihi kaya mangane utawa kaya sepadane kaya umpamane mangane insan. Wa surbihi lan ngombene insan. Wa darbihi lan mungkule insan. Li Zaidin maring Zaid wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono aklihi lil akhirih. Wa qismun lan utai bagian sing liya iku yakunu ana apa kismun iku bi ghairi ikhtiyarihi kelawan tanpa pemilihne insan mislu wukuihi iku wa kismun yakunu bi ghairi ikhtiyarihi misla wukuihi ngene misla wukuihi khalis padane tibane utawa tibane insan. Nah, kesimpulannya adalah setiap af'al, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu berjenis dua jenis. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu murni atas kemauannya sendiri. Murni atas kemauan dan murni atas apa? Nggak dipaksa. Ya kemauan kan, murni kemauan sendiri, kehendaknya sendiri dan kemauan sendiri. Seperti apa? Minum, makan, ngising, apalagi tidur. Itu kan kehendak kamu sendiri kan. Lalu kamu berjalan ngambil air, itu kehendakmu. Kenapa kamu berkehendak seperti itu? Apa dipaksa? Enggak, karena kamu haus. Kenapa kamu jalan ke dapur, ambil nasi? Ya karena kamu lapar. Artinya itu adalah kehendakmu sendiri dan kebutuhanmu sendiri. Paham? Gitu loh. Atau kamu mukul temen, kurang ajar, adik emang mendelik ya, kuaplok. Akhirnya kan kaplok. Nah, mukul kamu itu adalah kehendakmu, kemauanmu. Nah, berarti kamu jenis yang mana? Kamu berbuat baik, berjenis yang mana? Berjenis yang pertama mestinya. Kenapa berbuat baik? Karena kamu butuh. Karena kamu kasihan. Karena kamu ingin mendapat kebaikan Allah. Akhirnya kamu berbuat baik. Kenapa kamu nggak mau mencuri? Itu kehendakmu kamu sendiri.
kamu nggak mau mencuri, itu kehendakmu. Kehendakmu apa? Karena takut dosa, karena takut disiksa. Paham? Kemauan sendiri kan? Gitu loh. Jadi nggak ada yang maksa. Nah, wakismun yakunu bi ghairi ikhtiyarihi misla wuqu'i. Kemudian ada kejadian atau pekerjaan yang datang pada diri kamu tanpa kehendakmu, tanpa keinginan kamu. Seperti apa? Seperti jatuh tadi loh. Gelem takon, engko aku tak jatuh jam piro? Jam 10 lebih 5. Wah, dilungkas aku tiba berarti. Masa ngono? Enggak ada kayak gitu. Kayak gemetar tadi, gemetar sendiri. Itu bukan karena kamu yang menggerakkan, tapi karena kamu itu lagi darah rendah. Darah rendah kesalahan dari siapa? Awake dhewe. Kan gitu dah. Jatuh kesalahan siapa? Ya awake dhewe. Ngono lho. Wong kata ono becak tabrak. Iya apa enggak? Apa kata Allah? Kalau Allah enggak menghendaki nabrak, jelas selintung, seliut, melayu tua. Gak nyeliut, beruah. Rasa nokon nabrak. Gara-gara kamu mau nabrak tadi pikirannya, apa kata Allah? Kalau Allah nggak menghendaki nabrak ya nggak nabrak. Ya memang iya. Nah, tapi kalau jengkar nabrak ya jelas nabrak. Iya apa enggak? Nah, Allah memberi akal pikiran kamu. Mestinya kamu berpikir kan, kalau kamu lari nggak belok akan nabrak tembok. Karena pikiran kamu yang kamu pakai, akal pikiran kamu yang pakai, akhirnya kamu belok. Nah, selamat kan? Itu. Kalau nggak belok ya nggak selamat, nabrak gitu loh. Ayu sayin utawi indi suwiji-wiji. Ya tarot tabu dadi keurut-urutake utawa dadi kaurut-urut ala af'alil abdi ing atase pira-pira penggaweane kawula. Idza kanat arikalane ana apa af'al iku ikhtiyaratan pemilih. Gak dipeksa. Af'alul abdi jawab utawi pira-pira penggaweane kawula al ikhtiyariyatu kang bangsa ikhtiar iku idza kanat arikalane ana apa si af'al iku khairan bagus ya tarot tabu mongko dadi keurut alaiha ing atase af'al apa as-sawabu ganjaran wa ing kanat lalamun ana apa si af'al iku sarron ala ya tarot tabu mongko dadi kaurut alaiha ing atase af'al apa al iqabu siksa wa amma af'aluhu lan anapun utawi pira-pira penggaweane insan al ittirariyatu kang bangsa kapeksa utawa dipeksa iku fala yatarattabu mongko ora karuntut utawa kaurut alaiha ing atase af'al apa sayun suci-wiji mindalika saking mungkono-mungkono apa iqab. Apa saja sih efeknya? Apa saja yang ditimbulkan atau efeknya perbuatan baik dan buruk? Kan harus ada apa ya? Dipukul sakit, kemudian jatuh ya sakit, makan kenyang. Kan ngono sih? Makan kenyang, kemudian habis minum hilang hausnya. Itu kan normal kan? Berarti kalau berbuat buruk ya harus disiksa, berbuat baik harus dikasih pahala, kasih bonus. Kan gitu toh? Gitu. Ya gitu toh. Jadi apa sih yang ditimbulkan, efek apa yang ditimbulkan dari perbuatan baik dan buruk? Maka di sini dijelaskan, jika ingkanat khairon, ini dalam kondisi ikhtiar. Ikhtiar dalam artian tidak dipaksa, kehendaknya sendiri. Jika berkehendak sendiri, lalu melakukan sendiri perbuatan baik, maka efeknya adalah dapat pahala. Paham? Jika kehendak kamu itu menginginkan perkara buruk, lalu kamu lakukan, maka efeknya atau yang ditimbulkan adalah disiksa atau
dosa. Nah, untuk keduanya, yang satu sendiri, yang satu ini kan sendiri kan, berbuat baik sendiri, berbuat buruk sendiri. Maka ada yang ditimbulkan, yaitu antara pahala dan dosa. Kemudian pilihan yang kedua, berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau baik, sudahlah, jelas dapat pahala. Kalau berbuat buruk karena dipaksa, paham? Kamu dipaksa. Ambilin sandalnya teman saya itu. Dosa Pak Le itu mencuri. Kalau kamu nggak mau, tak tusuk kamu, tak bacok kamu. Maka kamu takut, lalu kamu mencuri. Nah, mencuri kamu itu dosa apa enggak? Enggak, karena dipaksa. Paham? Lalu kamu berangkat ke musola. Mau mana? Sholat zuhur. Jangan sholat. Kamu kalau sudah berangkat tak bacok kamu. Karena imannya itu kurang tebal, ya tak? Akhirnya takut dan memang nggak sholat. Apakah nggak sholat tadi dosa? Enggak, karena dipaksa. Allah lebih tahu kondisi kamu. Paham ya? Lebih tahu kondisi kamu, gitu loh. Jadi makanya wa amma af'aluhu al-ittirariyah, adapun pekerjaan insan atau manusia yang dipaksa, maka fala yatarattabu 'alaiha syai'un min dzalik. Maka tidak menimbulkan apa-apa. Tidak menimbulkan siksa dan juga tidak menimbulkan dosa. Namanya aja dipaksa. Paham? Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin.